sejahtera buat kita semua. Senang hari ini yang saya sampaikan bahwa terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Sultan Muhammad Rauf, Apoteker MKes, dan Bapak Dr. Bakhtiar Baso, dan juga pimpinan Dinkes dan pimpinan Rumah Sakit Daerah Makassar dan sekitarnya. Terima kasih atas kehadirannya dalam sosialisasi hari ini. Bagaimana dengan kondisi sekarang ini, memang kondisi yang tidak terlalu mengembirakan buat kita, bahwa COVID ini makin merajalela. Tapi selain itu, kita juga bisa mencegah COVID ini dengan cara alat bantu. Ada dua sebenarnya. Satu adalah kalau udara di ruangan, di luar ruangan kita tidak bisa mengendalikan, tapi dalam ruangan kita bisa mengendalikan. Nah, untuk itu hari ini akan saya coba paparkan bagaimana efektivitasnya air purifier itu di dalam mencegah daripada penyebaran COVID-19. Dan selain itu juga bagaimana bisa menghasilkan udara bersih dan udara murni sehingga kekebalan tubuh juga akan terbentuk dengan baik. Nah, untuk lanjutnya, saya akan mencoba memberikan pengertian dulu untuk udara bersih. Jadi, udara bersih itu kita gunakan indikator yang disebut udara sehat atau bersih, di mana udara itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, segar, dingin atau sejuk, dan tidak bercampur dengan partikel lain. Nah, hal ini penting, karena sesuatu yang berwarna pasti sudah tercampur dengan partikel yang lain. Dan begitu juga kalau bergaul dan sebagainya. Nah, untuk ukuran udara bersih, kita menggunakan indeks kualitas udara. Dalam hal ini kita menggunakan indikator PM2,5. Nah, ini memang PM2,5 ini kita menggunakan standar dari WHO. WHO mengatakan PM2,5 itu satuannya adalah 25 mikrogram per metrik kubik atau meter kubik. Nah, kalau Amerika itu 12 mikrogram per meter kubik. Nah, untuk Indonesia berbeda lagi ya, 10. Tapi kita fokusnya kepada standarisasi WHO. Ya, kalau bisa dengan standarisasi Amerika tentunya gitu ya. Nah, untuk itu apa sih PM2,5? Jadi PM2,5 ini adalah satuan atau ukuran yang bisa mengukur partikel halus di udara yang ukurannya 2,5 mikrometer atau lebih kecil dari itu. Partikel PM2,5 ini memiliki ukuran yang kecil, ya, sehingga bisa menembus masker yang biasa kita pakai. Padahal menumpuknya PM2,5 di paru-paru bisa menyebabkan beragam penyakit hingga membuat seseorang itu mengalami kematian dini. Kalau kita ibaratkan, ukurannya adalah lebih kurang 3% dari diameter rambut manusia. Kalau kita bilang kira-kira 31:30 dari rambut manusia. Nah, selanjutnya apa sih manfaat daripada udara bersih? Jadi udara bersih ini memang diperlukan selama kita masih hidup di dunia, karena memang bisa menyehatkan saluran pernapasan dengan udara bersih dan murni ini. Selain itu menurunkan risiko penyakit kronis, juga memperpanjang usia, meningkatkan stamina dan fokus, dan serta memperbaiki mood dari kita sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang polusi udara ataupun udara bersih, ini tidak jauh berhubungan dengan sumber daripada pencemaran atau polusi udara tersebut. Jadi sumber pencemaran itu ada dua. Satu itu pencemaran karena buatan manusia. Dalam hal ini misalnya industri gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti klorofluorokarbon, atau kendaraan bermotor, pembangkit listrik, asap rokok, ledakan, kecelakaan atau yang dibuat, atau dekomposisi, ya, maupun pembakaran sampah yang komersial, termasuk pemukiman dan juga di pertanian tentunya. Nah, ini adalah buatan manusia. Tapi ada juga karena alamiah. Nah, karena alamiah ini karena misalnya karena letusan gunung berapi, karena gempa bumi, keluar gas beracun, atau batuan yang
ada di tanah yang mengeluarkan radioaktif, misalnya seperti radon, ya, tanaman, serbuk sari, aerosol, ya, dan sebagainya. Ya, termasuk kebakaran hutan. Nah, namun kejadian ini dapat dipicu oleh keadaan karena aktivitas manusianya juga sebenarnya, gitu ya. Ya, inilah sumber-sumber alamnya yang ada. Nah, WHO mengatakan bahwa polusi udara itu adalah salah satu masalah lingkungan yang terbesar yang berdampak buruk pada kesehatan dan kelangsungan hidup makhluk